Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, solih-solihah. Masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang tematik bahasa Indonesia yang berjudul dongeng. Disimak baik-baik ya, solih-solihah. Nah, solih-solihah, hari ini kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia yaitu dongeng. Nah, Ustazah mau nanya nih, siapa di sini yang suka membaca buku? Angkat tangan. Terutama buku tentang dongeng. Atau siapa di sini yang suka diceritakan dongeng oleh ayah atau bundanya nih sebelum tidur? Ayo, siapa? Wah, banyak juga ya yang suka membaca buku dongeng. Sama nih kayak Ustazah Nancy. Ustazah Nancy senang sekali membaca buku, apalagi tentang dongeng. Nah, solih-solihah, Ustazah mau nanya nih, ada yang tahu nggak dongeng itu apa sih? Baik, sekarang Ustazah akan menjelaskan pengertian dongeng. Yang pertama, pengertian dongeng menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Sedangkan adapun pengertian lainnya, yaitu dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi. Fiksi itu bersifat tidak nyata dan penuh hayalan serta imajinasi dan tidak benar-benar terjadi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang fungsi dongeng. Fungsi dongeng yang pertama, menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembacanya. Sedangkan yang kedua, sebagai hiburan bagi pembacanya. Oke, sekarang kita lanjut ke struktur dongeng. Nah, di dalam struktur dongeng ini terdapat 3. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, isi, dan yang terakhir, penutup. Kita bahas bersama ya tentang struktur dongeng. Nah, di struktur dongeng ini yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan adalah kalimat pengantar untuk memulai dongeng. Contoh kalimatnya seperti ini. Pada zaman dahulu atau pada suatu hari yang cerah. Nah, yang kedua yaitu isi atau kejadian peristiwanya nih. Nah, isi adalah kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu atau bisa disebut peristiwa inti. Dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, penutup adalah bagian akhir cerita yang dibuat untuk mengakhiri cerita. Contoh kalimatnya seperti ini. Akhirnya mereka menjadi sahabat atau bisa juga akhirnya mereka pun bertemu. Nah, seperti itu ya solih-solihah struktur dongeng. Nah, setelah kita memahami pengertian, terus itu struktur dongeng, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dongeng. Yang pertama yaitu dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana. Yang kedua, karakter tokoh pada dongeng tidak diceritakan secara rinci. Dan yang ketiga, pendahuluannya singkat dan lebih menekankan pada peristiwa atau isi. Yang keempat, ceritanya singkat dan bergerak cepat. Dan yang terakhir yaitu peristiwa dalam cerita merupakan khayalan atau fiktif dan tidak benar-benar terjadi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur intrinsik dongeng. Pengertiannya yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Ada apa aja di dalam unsur intrinsik dongeng itu? Yang pertama, tema. Yang kedua, latar. Yang ketiga, alur. Keempat, tokoh. Kelima, penokohan. Yang keenam, sudut pandang. Ketujuh, majas. Kedelapan, amanat. Baik solih-solihah, sekarang kita bahas satu persatu ya unsur intrinsik. Nah, yang pertama ini ada tema. Tema merupakan ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Contohnya tema dongeng persahabatan, keluarga, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu latar. Latar ini mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerita dongeng.
Misalkan latar waktunya pada saat siang hari atau malam hari. Yang kedua, latar tempat, bisa di sungai, hutan, laut, ataupun sekolah. Yang ketiga, latar suasana, menyedihkan atau bisa jadi menakutkan. Yang ketiga yaitu alur-alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dongeng. Yang keempat, tokoh. Tokoh adalah para pelaku dalam sebuah cerita dongeng, bisa jadi tokohnya manusia, hewan, tumbuhan yang diberi nama, dan lain-lain. Yang kelima yaitu penokohan. Penokohan adalah karakter atau watak tokoh. Misalnya, karakter tokohnya baik hati, suka menolong, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Yang ketujuh, majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita dongeng. Yang kedelapan yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis cerita kepada pembaca atau pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita dongeng. Baik, selanjutnya Ustazah akan memberi contoh dongeng yang ada di Indonesia. Yang pertama, dongeng Anak Keong Emas. Dan yang kedua, Bawang Merah, Bawang Putih. Dan yang terakhir yaitu Jaka Tarub. Nah, Solih-solihah udah pernah baca belum dongeng-dongeng tersebut? Ayo jujur. Nah, oke soleh-solehah, kesimpulannya pembelajaran pada pagi hari ini yaitu dongeng merupakan salah satu cerita fiksi atau bersifat khayalan dan tidak benar-benar terjadi. Yang kedua, setiap dongeng memiliki pesan moral yang baik dan dapat kita teladani serta kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, soleh-solehah, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan sesering mungkin karena virus corona sangat berbahaya. Terima kasih atas perhatiannya solih-solihah. Jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas, lembar karakter wajib selalu diisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.